Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di kesempatan kali ini kita akan memaparkan mengenai grup permutasi. Sebelumnya kami dari kelompok 2, kelas 4B dengan mata kuliah teori grup. Dengan nama anggota yang pertama ada saya, Anantri Rahma, dengan NPM 2010 6310 50004. Kemudian ada Dea Mareta dengan NPM 2010 6310 50059. Kemudian ada Zahra Zakia dengan NPM 2010 6310 50122. Yang terakhir ada Jahwa Khafidatul Husna dengan NPM 2010 6310 50148. Nah, untuk pemaparan materi pertama akan dipaparkan oleh Zahra. Zahra dipersilahkan. Terima kasih untuk moderator. Kita bahas yang pertama mengenai definisi permutasi dari A dan permutasi grup dari A. Untuk permutasi dari himpunan A adalah fungsi dari A ke A yang berkorespondensi satu-satu dan onto. Sedangkan untuk permutasi grup dari himpunan A adalah himpunan permutasi-permutasi dari A yang membentuk sebuah grup dengan operasi komposisi fungsi. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Bisa di next? Untuk contoh soal 1, kita dapat sebuah permutasi alfa dari himpunan 1, 2, 3, 4 dengan menetapkan alfa 1 itu sama dengan 2, alfa 2 sama dengan 3, alfa 3 sama dengan 1, dan alfa 4 sama dengan 4. Atau untuk menunjukkan korespondensi ini, dapat menuliskan permutasi alfa dengan membentuk barisan sebagai berikut. Jadi alfa sama dengan untuk barisan 1, kita tuliskan dari himpunannya, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk baris keduanya, itu dari alfanya, nilai alfanya. Alfa 1 sama dengan 1, alfa 2 sama dengan 3, alfa 1 sama dengan 2, alfa 2 sama dengan 3, alfa 3 sama dengan 1, dan alfa 4 sama dengan 4. Jika disubstitusikan, maka hasilnya alfa sama dengan untuk baris satunya 1, 2, 3, 4, dan baris keduanya 2, 3, 1, 4. Jadi permutasi komposisi ditunjukkan dalam notasi barisan yang diangkat dari kanan ke kiri dengan membawa dari atas ke bawah lagi. Bisa di next? Kemudian untuk contoh soal yang kedua, sigma sama dengan untuk baris ke satunya 1, 2, 3, 4. Dan untuk gamanya, baris ke satunya 1, 2, 3, 4, dan 5, dan baris keduanya 5, 4, 1, 2, 3. Maka permutasi komposisi dari gamma sigma adalah, yang pertama kita tuliskan gamanya terlebih dahulu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan baris keduanya 5, 4, 1, 2, 3. Untuk yang di belakangnya kita tuliskan sigmanya, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian baris keduanya 2, 4, 3, 5, 1. Cara menghitungnya, untuk barisan yang atas ini, untuk baris yang pertama, itu kita tuliskan 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk yang bawahnya itu, kita lihat dari yang belakang ini, dari yang nilai sigmanya. Kita lihat dari nilai 1. Di sini kan yang satunya doang untuk yang pertama ya. Aduh, maaf jelek banget. Jadi, kita lihat di bawah untuk baris keduanya itu nilainya 2. 2 ini kita tarik, diambil dari nilai 2 ini. Nilai yang di bawah 2 adalah 4. Jadi, kita bisa tuliskan yang di bawahnya itu 4. Kemudian untuk yang kedua, yang nilainya 2 itu, kita lihat bawahnya itu adalah 4. Jadi, kita tarik untuk nilai 4 yang di sini. Dan hasil yang bawahnya itu adalah 2.
Jadi bisa kita tulis di bawahnya 2. Begitupun seterusnya sampai yang nilainya 5. Hapus dulu. Oke. Jadi dapat dijelaskan dengan gamma sigma 1 itu sama dengan gamma sigma 1 sama dengan gamma 2 sama dengan 4. Jadi untuk gamma sigma mengirimkan 1 ke 4, begitupun seterusnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Zahra. Nah, tadi merupakan definisi dan contoh soal. Nah, berikut akan dipaparkan oleh saya mengenai sifat-sifat grup permutasi. Dua unsur AB merupakan elemen S berelasi A menjadi BH jika dan hanya jika B sama dengan A kali F pangkat I. Untuk suatu bilangan bulat I, maka akan ditunjukkan bahwa relasi ini merupakan relasi ekivalensi dalam S sebagai berikut. Yang pertama ada sifat refleksi A sama dengan AFE karena A sama dengan AF pangkat 0 sama dengan AE. Untuk contoh, di sini ada simetri dari persegi atau S4. Pada contoh ini, kita menghubungkan setiap pergerakan dalam D4 dengan permutasi dari penempatan-penempatan tiap 4 sudut persegi. Sebagai contoh, jika kita tandai dan terap menandai ini yang ditetapkan sebagai acuan, kita dapat menggambarkan rotasi 90 derajat hasil permutasi. The next. Nah, di situ ada rho sama dengan baris pertama 1, 2, 3, 4, dan baris kedua 2, 3, 4, 1. Sedangkan refleksi dengan garis pendatar sumbu horizontal menghasilkan sama dengan baris 1, 2, 3, 4, baris 2, 2, 1, 4, 3. Dua elemen ini secara umum menghasilkan grup bahwa setiap elemen adalah kombinasi beberapa rho dan theta. Jika D4 ditampilkan dengan cara ini, kita katakan bahwa D4 adalah subgrup dari S4. Nah, begitu. Boleh di next. Yang kedua, ada sifat simetris. Jika A sama dengan B FI, maka B sama dengan A kali F pangkat I. Karena I merupakan bilangan bulat terhadap min I, maka A sama dengan B kali F pangkat I. Ini berarti B sama dengan B sama dengan AH. Untuk contohnya di sini ada grup simetris segitiga sama sisi atau S3. Nah, kita misalkan S3 ini menyatakan semua himpunan fungsi satu-satu dari 1, 2, 3 untuk himpunan itu sendiri. Kemudian untuk S3 dalam komposisi fungsi adalah grup dengan elemen ke-6 elemennya. Nah, berikut elemennya sendiri yaitu untuk Z ya, itu sama dengan 1, 2, 3, kemudian baris kedua 1, 2, 3, dan untuk alfa itu sama dengan, untuk A sama dengan 1, 2, 3, dan baris kedua 2, 3, 1. Kemudian A kuadrat sama dengan baris pertama 1, 2, 3, dan baris kedua 3, 1, 2. Untuk beta sama dengan, mohon maaf yang tadi adalah alfa ya. Kemudian untuk beta sama dengan baris pertama 1, 2, 3, dan baris kedua 1, 3, 2. Kemudian alfa kali beta sama dengan baris pertama 1, 2, 3 dan baris kedua 2, 1, 3. Kemudian ada alfa kuadrat beta sama dengan baris pertama 1, 2, 3 dan baris kedua 3, 2, 1. Dengan catatan bahwa beta kali alfa sama dengan baris pertama 1, 2, 3 dan baris kedua 3, 2, 1. Tidak sama dengan alfa beta sehingga S3 adalah merupakan tidak abelian. Oke, dilanjut untuk jika A
kongruen dengan BFI dan B kongruen dengan CA, berarti B sama dengan A kali F pangkat I. Dan C sama dengan BF kali BF pangkat I, mohon maaf, sama dengan AF pangkat I, F pangkat J, sama dengan AF pangkat I plus J. Yang berarti di sini A sama dengan CA. Untuk contohnya, misalkan tuliskan Pi 1342 dan Rho 13 serta Theta sama dengan 1234 sebagai permutasi dalam S4. Nah, hitunglah Pi, mohon maaf, itu simbol apa ya, teman-teman? Mohon maaf, yang mana, Anak? Hitunglah Pi. Itu Rho dan Theta. Yang bulat. Itu sebagai tanda perkalian, kan? Operasi. Oh, oke. Berarti hitunglah Pi kali Rho kali Theta. Ya. Boleh diperbesar untuk gambarnya? Nah, untuk jawabannya kita dengan Pi tadi itu sama dengan 1342 ya. Dikurang dengan baris pertama 1234 dan baris kedua 3142. Untuk Rho sendiri tadi 13 ya. Dikurangi baris pertama 1234, kemudian baris keduanya 3214. Untuk Theta juga sama. Tadi 12 kali 34 ya, min 1234, baris kedua 2134, kemudian kali 1234, dan baris kedua kita kali 1243. Sama dengan baris pertama 1234 dan baris kedua 2143. Nah, sehingga kita bisa menghasilkan dengan 1234, 3142 kita kali 1234, 3214 dan kita kali 1234 dan 2143 yang akan menghasilkan baris pertama 1234 dan baris kedua 1423. Maka dapat hitung sama dengan 243. Nah, begitu mengenai sifat-sifat grup permutasi. Selanjutnya akan dilanjut oleh Jawa. Jawa, saya persilakan. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan materi selanjutnya yaitu notasi siklus. Definisi notasi siklus, ada notasi lain yang biasa digunakan untuk menentukan permutasi. Ini disebut notasi siklus dan pertama kali diperkenalkan oleh ahli matematika Prancis Cauchy pada tahun 1815. Notasi siklus memiliki keuntungan teoritis karena sifat penting tertentu dari permutasi dapat dengan mudah ditentukan ketika notasi siklus digunakan. Sebagai ilustrasi dari notasi siklus, dapat diperhatikan alfa sama dengan baris pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian baris keduanya 2, 1, 4, 6, 3.
Penetapan nilai ini dapat disajikan secara skematis sebagai berikut. Bisa dilihat dari gambarnya. Meskipun secara matematis memuaskan, diagram seperti di atas itu tidak praktis. Sebagai gantinya, kita tinggalkan panah dan cukup tulis alfa sama dengan 1,2, 3 sama 3,4,6 dikali 5. Sebagai contoh kedua, pertimbangkan beta sama dengan baris pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan baris kedua 2, 1, 4, 6, 2, 4. Kemudian dalam notasi siklus dapat ditulis 2,3,1,5 dikali 6,4 atau 4,6 dikali 3,1,5,2. Karena keduanya secara jelas menentukan fungsi beta, sebuah ekspresision dari bentuk A1, A2 sampai dengan AM disebut siklus panjang M atau M siklus. Perkalian siklus dapat diperkenalkan dengan memikirkan siklus sebagai permutasi yang memperbaiki simbol apapun yang tidak muncul dalam siklus. Dengan demikian, siklus 4,5 dapat dianggap mewakili permutasi. Di sini bisa kita lihat di baris pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di baris kedua ada 1, 2, 3, 6, 5, 4. Dengan cara ini kita dapat mengalihkan dengan menganggapnya sebagai permutasi yang diberikan dalam bentuk array. Perhatikan contoh berikut dari S8. Misalnya alfa sama dengan 13, 27, 456, 8. Dan beta sama dengan 1, 2, 3, 7, 6, 4, 8, 5. Bila domain terdiri dari bilangan bulat 1 digit adalah praktik umum untuk menghilangkan koma di antara digit. Apa bentuk siklus dari alfa beta? Dapat dikatakan bahwa alfa beta sama dengan 13, 27, 456, 8, 1, 2, 3, 7, 6, 4, 8, 5. Tetapi biasanya lebih diinginkan untuk menyatakan permutasi dalam bentuk siklus terputus-putus, yaitu berbagai siklus tidak memiliki nomor yang sama. Dengan mengingat komposisi dilakukan dari kanan ke kiri dan bahwa setiap siklus yang tidak mengandung simbol memperbaiki simbol, kita amati bahwa 5 memperbaiki 1, 648, perbaikan 1, 1, 2, 3, 7, mengirim 1 ke 2, 8, perbaikan 2, 4, 5, 6, perbaikan 2, 27, mengirim 2 sampai 7, dan 13 memperbaiki 7. Jadi efek bersih dari alfa beta adalah mengirim 1 ke 7. Jadi kita mulai alfa beta sama dengan 7 sampai dengan seterusnya. Sekarang mengulangi seluruh proses yang dimulai dengan 7. Kita mendapatkan siklus demi siklus dari kanan ke kiri, 7 ke 7, ke 7, ke 1, ke 1, ke 1, ke 1, kemudian ketiga. Sehingga alfa beta sama dengan 1, 7, 3, dan seterusnya. Akhirnya kita memiliki alfa beta sama dengan 1, 7, 3, 2, 4, 8, 5, 6. Hal penting yang harus diingat ketika mengalihkan siklus adalah untuk terus bergerak dari satu siklus ke siklus berikutnya dari kanan ke kiri. Perlu diingat beberapa penulis menulis siklus dari kanan ke kiri. Saat membaca teks lain, pastikan untuk menentukan konvensi mana yang sedang dipakai. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Jahwa. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Dea. Dea, dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator. Untuk memastikan Anda memahami cara beralih dari satu notasi ke notasi lainnya dan cara mengalihkan permutasi, kami akan melakukan satu contoh lagi untuk masing-masing notasi titik. Jika notasi larik untuk alfa dan beta berturut-turut adalah baris pertama itu 1, 2, 3, 4, 5, baris kedua 2, 1, 3, 5, 4, dan yang baris pertama 1, 2, 3, 4, 5, kemudian baris yang kedua 5, 4, 1, 2, 3. Maka dalam notasi siklus alfa sama dengan 12, 3, 4, 5. Beta sama dengan 1, 5, 3, 2, 4. Dan alfa kali beta sama dengan 12, 3, 4, 5, 1, 5, 3, dan juga 2, 4. Untuk menempatkan alfa beta dalam bentuk siklus terputus-putus, amati bahwa 24 memperbaiki 1, 153 mengirim 1 sampai 5, 45 mengirimkan 5 sampai 4, dan 3 dan 12 keduanya memperbaiki 4. Jadi, alfa beta mengirimkan 1 ke 4, melanjutkan cara ini kita memperoleh bahwa alfa beta sama dengan 14 dan juga 253. Seseorang dapat mengonversi alfa beta kembali ke bentuk array tanpa mengonversi masing-masing siklus alfa beta ke dalam bentuk array hanya dengan mengamati bahwa 14 berarti 1 berjalan ke 4 dan 4 pergi ke 1, 2 ke 1. 253 berarti 2 ke 5, 5 ke 3, 3 ke 2. Satu komentar terakhir tentang notasi siklus, matematikawan memilih untuk tidak menulis siklus yang hanya memiliki satu entry. Boleh next? Dalam hal ini dapat dipahami bahwa setiap elemen yang hilang dipetakan ke dirinya sendiri. Dengan konvensi ini di permutasi A di atas dapat ditulis sebagai 12, 45, demikian pula pada gambar alfa sama dengan baris yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, baris yang kedua 3, 2, 4, 1, 5. Dapat ditulis alfa sama dengan 1, 3, 4. Tentu saja permutasi identitas hanya terdiri dari siklus dengan satu entry. Jadi kita tidak bisa menghilangkan semua ini. Dalam hal ini, seseorang biasanya menulis hanya satu siklus. Sebagai contoh, epsilon sama dengan baris yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, baris yang kedua juga 1, 2, 3, 4, 5. Dapat ditulis sebagai epsilon sama dengan 5 atau epsilon sama dengan 1. Ingatlah bahwa elemen yang hilang dipetakan ke dirinya sendiri. Boleh next. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih semuanya atas pemaparan materinya. Nah, begitu tentang grup permutasi mengenai sifat dan notasi siklus beserta contoh soal. Itu saja yang dapat kelompok 2 sampaikan mengenai grup permutasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.